Film dimulai dengan menampilkan hutan yang indah dan tenang, namun itu hanya terlihat dari luarnya saja. Di dalamnya, ada seorang gadis yang berlari tak tentu arah dengan rasa takut yang melanda. Sebuah tembakan tepat mengenai bagian perut sehingga gadis itu pun terjatuh. Dan tiba-tiba saja, ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tak bosan-bosan saya mengingatkan tetap berusaha dan berdoa. Karena pada akhirnya tak ada yang sia-sia, minimal teman-teman akan mendapatkan hikmahnya. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film, yang mana kali ini berjudul Monsters of Men, sebuah film yang rilis kurang lebih 4 tahun yang lalu dengan Mark Toya sebagai sutradara dan penulis naskah, dibantu oleh Jeff Hand, serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya sudah kita kenal jika mengetahui namanya. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, segera seruput itu kopi, dan selamat menyaksikan video alur cerita yang seru ini. Ya, ada lebih dari 200 perusahaan sedang mengembangkan robot yang sangat canggih, bahkan memiliki kecerdasan buatan atau AI. Semua itu demi persaingan, dan yang memenangkan maka berhak mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan pihak militer. Salah satu yang bersaing adalah perusahaan di mana 3 programmer handal bekerja, yaitu Jans, Kroger, dan Fielding. Saat ini mereka baru saja tiba di Kamboja. Seorang pria bernama Boller menjemput 3 programmer tersebut, tapi bersikap sangat dingin dan kasar serta menolak untuk menjawab pertanyaan apapun. Open a freaking window. Hey. Beberapa waktu kemudian, kelompok itu dibawa ke sebuah apartemen di salah satu wilayah kumuh untuk menjalankan tugas. Setelah memasang semua peralatan, Jans diminta bergegas karena dia harus menyiapkan pemancar di titik yang sudah ditentukan. Boller melaporkan hal ini kepada atasannya yang disebut The Major untuk mengirimkan pesawat yang membawa robot BR ke lokasi tersebut. Adegan berpindah ke hutan. Beberapa waktu kemudian, 6 orang dokter muda tengah dalam misi kemanusiaan untuk memvaksin warga pedalaman di Kamboja. Sangat disayangkan, mobil van mereka rusak parah akibat jebakan, sehingga mau tidak mau para dokter itu harus melanjutkan dengan berjalan kaki sembari mengikuti peta. Tak lama berselang dan tak jauh dari sana, Jans dan Boller juga telah tiba. Boller dengan tegas memperingatkan Jans untuk sangat berhati-hati karena hutan itu penuh dengan jebakan. Salah satunya adalah peledak yang tersembunyi di balik semak-semak. Mereka juga harus sebisa mungkin tidak bersuara karena penduduk setempat yang sebagian besar berprofesi sebagai penyelundup seringkali melakukan patroli di wilayah tersebut. Setelah menemukan titik yang tepat, Jans segera memasang semua peralatan, sementara Boller juga menyiapkan sesuatu yang mana dia sebut sebagai rencana cadangan. Ketika semuanya sudah dipastikan berfungsi, Major mendapatkan akses ke kamera, sementara Kroger mendapat informasi dari atasannya, yaitu Foster, bahwa mungkin ada perubahan misi yang mana melibatkan CIA. Kroger cukup terkejut mendengar hal ini dan meminta Jans mengkonfirmasi kembali. Namun tiba-tiba saja Boller segera menumbangkan Jans karena ada suara yang mendekat. Ternyata itu adalah para dokter. Mereka juga mendengarkan suara dari balik semak dan tiba-tiba saja beberapa waktu kemudian, Jans dan Boller telah kembali ke apartemen, dan kini atas perintah Major, pesawat mulai menurunkan para robot di tengah hutan. Semuanya mendarat dengan baik, kecuali robot dengan kode 4 atau selanjutnya kita sebut BR4 yang parasutnya tidak terbuka dengan benar, dan itu menyebabkannya menghantam daratan dengan keras, sehingga mengalami hilang sinyal. Sementara BR3 mengalami masalah pada modul komunikasi, yang mana akan membuatnya hilang kendali dan akan berpikir sendiri. Robot itu kemungkinan akan menargetkan siapapun yang dianggap mengancam. Untungnya Kroger mampu mengatasi, yang mana membuat Boller marah karena merasa dipermainkan.
Sementara robot-robot mulai bergerak, 6 dokter muda yaitu Wendy, Angie, Tien, Bao, Des, dan Jordan tiba di sebuah desa dan bertemu dengan penduduk setempat bernama Kayla serta seorang pria berasal dari US bernama Mason. Ketika mencoba menjelaskan tentang tujuan dan tentang apa yang mereka alami, tiba-tiba saja para penyelundup datang. Mereka tidak senang dengan kehadiran para dokter dan segera memukul jatuh Jordan saat berbicara seolah menantang. Sang pemimpin mengatakan bahwa dia tidak peduli para dokter adalah relawan atau sebagainya. Mereka harus meninggalkan desa atau semuanya akan dihabisi. Para robot telah berkumpul pada titik yang sebelumnya dipasang oleh Jans. Mendadak ada perintah baru yang masuk. Bowler mengatakan bahwa Jans dan teman-teman harus memperbarui kode sesuai dengan misi baru. Mereka juga mendeteksi bahwa BR4 kembali berfungsi, namun sialnya robot itu tidak bisa merespon dengan baik. Kembali ke para dokter yang akhirnya berkat bantuan Kayla, mereka mendapatkan izin untuk menginap selama 1 malam di sana. Jordan menyadari bahwa Mason sebenarnya adalah mantan angkatan laut berdasarkan tatunya. Pemuda itu mengungkapkan rasa kecewa terhadap Mason karena seharusnya sebagai anggota pasukan khusus, Mason bisa melakukan sesuatu. Hal ini nyaris menimbulkan baku hantam di antara keduanya karena Jordan hanya bermulut besar dan tidak mengetahui apapun tentang Mason. Keesokan paginya, kelompok Jans telah berhasil memperbarui kode. Namun mereka mulai merasa curiga bahwa misi tersebut tidak terlihat seperti simulasi. Robot-robot mengikuti kode baru dan mulai membekali diri dengan senjata, lalu bergerak tanpa perintah. Sementara itu, di desa, anak-anak yang mulai bermain dipimpin oleh putra Kayla, yaitu Leap, menemukan sebuah parasut yang ternyata ada BR4 di baliknya. Leap dengan berani mengambil drive modul yang mana menyebabkan BR4 mulai bergerak. Merasa ketakutan, anak-anak itu pun segera melarikan diri, sementara BR4 masih melakukan pemindaian. Dan ketika mengetahui modulnya hilang, robot itu mulai memutar kembali rekaman untuk menemukan Leap. Kembali ke desa, Prak, pemimpin penyelundup yang sudah tidak bisa menunggu lagi, memaksa para dokter untuk segera pergi. Bersamaan dengan itu, Leap datang menghampiri Prak yang merupakan ayahnya, menunjukkan benda yang ia temukan. Ternyata robot-robot sudah berada di sana, mengintai dari balik pepohonan. Ya, Major ingin robot itu menyerang para penyelundup. Awalnya kelompok Jans tidak bisa melakukan karena banyak warga sipil di desa itu. Tapi Major tak bisa menerima penolakan sehingga memerintahkan Bowler untuk membunuh mereka semua jika tetap menolak. Tak butuh waktu lama bagi para robot untuk menghabisi para penyelundup. Fielding menghentikan serangan ketika robot hendak menghabisi warga sipil, namun Bowler menegaskan bahwa tidak boleh ada saksi meski itu anak kecil sekalipun. Semua harus dimusnahkan. Selanjutnya, robot itu mulai bergerak di sekitar desa, menghabisi sisa-sisa penyelundup dan bahkan menembaki para penduduk yang bersembunyi di dalam gubuk. Setelah melakukan beberapa penyelamatan, Mason dan Prak bergerak secara diam-diam untuk menuju ke gubuk Kayla. Setibanya di sana, Prak mencoba membawa Leap pergi, namun Kayla tidak mengizinkan sehingga Mason pun turun tangan. Akhirnya Prak mengalah karena Leap ingin bersama sang ibu. Terdengar teriakan berasal dari seorang wanita yang terluka dan meratapi kematian anaknya. Melihat hal ini, tentu saja para dokter ingin membantu, namun belum sempat keluar, robot telah lebih dulu menghabisi wanita malang itu dengan kejam. Tak lama berselang, robot mendeteksi suara dari dalam gubuk Kayla sehingga melancarkan serangan. Dengan mengikuti arahan Mason, kelompok itu segera melarikan diri, sementara Mason sendiri membuat pengalihan. Di saat yang sama, robot seketika menjadi kaku. Jans dan teman-teman menonaktifkan karena menyadari Mason bukanlah warga setempat, apalagi penyelundup. Mason segera memanfaatkan hal itu, memberitahu semuanya bahwa keadaan sedang aman, dan itu membuat
membuat wajah para dokter tertangkap kamera, Major memerintahkan kelompok Jans untuk melenyapkan mereka semua agar tidak ada saksi yang tersisa, terutama setelah mengetahui bahwa Mason adalah anggota Navy SEAL. Robot pun kembali diaktifkan sehingga Prague mulai menyerang dengan tembakan-tembakan demi mengalihkan perhatian agar Kayla dan Leap bisa melarikan diri. Mason dan yang lainnya terus berlari sembari menyelamatkan beberapa anak. Sayangnya kelompok itu terpisah saat memasuki hutan sehingga para anak-anak malang itu pun akhirnya tertembak. Beberapa waktu kemudian, BR4 tiba di gubuk Kayla mencari petunjuk tentang Leap. Seorang warga mencoba menyerang, namun robot itu segera menghabisinya dalam hitungan detik. BR4 kemudian menemukan tablet yang mana digunakan untuk mengakses internet dan mempelajari banyak hal tentang dunia, terutama manusia. Ini seperti yang dikhawatirkan oleh Jans, sepertinya AI BR4 mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Adegan kemudian beralih ke hutan, di mana menampilkan Angie yang berlari ketakutan. Tak lama berselang, BR4 yang mengejar melepaskan tembakan hingga gadis itu terjatuh. Robot itu pun memindai paspor Angie. Kini Major dan kelompok Jans mengetahui bahwa para anak muda itu hanyalah relawan, dan meskipun demikian, BR2 tetap mengeksekusi gadis malang itu. Sementara itu, Kayla sedang berlari bersama Mason yang tangan kirinya tertembak. Saat sedang berlindung, tiba-tiba saja Jordan, Des, dan Tien datang karena langit mulai gelap dan tidak mungkin kembali ke desa. Semua sepakat untuk melewati malam di dalam gua, sembari para dokter mengobati tangan Mason. Selain itu, ditampilkan juga Bao yang ternyata berlari sendiri karena terpisah dari kelompok. Kepanikan membuat Bao hilang fokus dan akhirnya tergelincir sampai kakinya patah. Suara jeritannya terdengar oleh kelompok Mason, namun Mason tidak mengizinkan siapapun untuk keluar karena itu akan membuat persembunyian mereka terungkap. Sementara itu, tiba-tiba saja kelompok Jans mengetahui bahwa BR4 sedang meretas sistem mereka dan mencoba melakukan komunikasi. Tidak ada yang bisa dilakukan Jans dan teman-teman untuk menghentikan. Bahkan mereka tidak bisa mengaktifkan mode peledakan diri pada BR4. Akhirnya, cara yang tersisa adalah memutuskan sambungan dengan mencabut paksa serangkaian kabel. Dan konsekuensinya, mereka tidak hanya memutuskan koneksi dengan BR4, tapi juga dengan semua robot. Ya, BR1, BR2, dan BR3 kini tak lagi bergerak sama sekali. Beda halnya dengan BR4, robot itu terus melanjutkan misi untuk menemukan Leap. Saat kembali terhubung, kelompok Jans membuat rencana baru. BR1 akan mengejar kelompok Mason, sedang BR2 dan BR3 akan diberi tugas untuk menghentikan BR4. Keesokan paginya, saat memeriksa kondisi sekitar, Mason menemukan mayat Bao. Tak jauh dari sana, dia melihat BR2. Jadi, dengan hati-hati, dia menggali ranjau dan melemparnya sejauh mungkin untuk pengalihan. Setelah itu, segera Mason mengajak kelompoknya untuk menuju ke markas para penyelundup, di mana mereka tiba-tiba saja mendengar tembakan-tembakan dari dalam hutan. Tak lama berselang, Leap dan Prague serta Wendy muncul melarikan diri dari tembakan. Kelompok dokter itu pun akhirnya bersatu kembali, sementara Prague membuka lubang rahasia berisi senjata-senjata. BR1 muncul dan segera terjadilah baku tembak. Setelah aksi yang sangat menegangkan, Mason berlari keluar memancing robot agar Des bisa dibawa kembali ke dalam pondok. Sayangnya Prague malah melepaskan tembakan sehingga kini BR1 menembakinya. Segera Leap datang dengan tujuan mengembalikan modul, berharap BR1 menghentikan serangan. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Mason kembali datang untuk menyerang dan kali ini dia benar-benar membuat BR1 terpancing ke arah jebakan yang telah disiapkan. Ya, sebuah ledakan menumbangkan BR1. Mason kemudian datang untuk memukul robot itu sampai akhirnya mendengar sesuatu yang menandakan mode penghancuran diri sedang aktif.
Kembali ke pondok, di mana Leab sedang menangisi kematian sang ayah dan Kayla yang diketahui mengalami luka akibat terkena tembakan. Segera Mason memanggil para dokter untuk menolong. Dia juga mencoba menenangkan Leab, mengatakan Leab harus segera bangkit karena kini yang harus ia lakukan adalah melindungi sang ibu. Saat situasinya mulai aman, Mason dan yang lainnya pun memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu tanpa menyadari bahwa kelompok Jans dipaksa melacak lewat modul yang dibawa Leab. Sementara itu, BR3 akhirnya berhasil menemukan BR4. Kedua robot itu saling berhadapan untuk memulai pertarungan, namun sangat mengejutkan, BR4 terlihat lebih lincah, bahkan mampu bertarung bagai ninja. Padahal sebelumnya, robot itu tidak diprogram demikian. Dan ya, dengan kemampuan barunya ini, hanya dalam beberapa menit, BR4 berhasil mengalahkan BR3. BR4 kemudian menggunakan BR3 untuk kembali mengakses server pusat dan kini dia bisa mengucapkan terima kasih lalu segera melakukan pengunggahan diri untuk masuk ke dalam sistem. Karena ini sangat berbahaya, Bowler pun memerintahkan untuk mengaktifkan mode peledakan diri pada BR3. Namun Foster melarangnya dan selain itu, BR4 juga bertindak cepat merampas dan menghapus modul milik BR3 lalu digunakan pada dirinya sendiri. Semakin dibiarkan, maka masalah ini akan menjadi bertambah parah, sehingga Bowler pun memutuskan untuk menghadapi BR4 sendiri. Namun Kroger menawarkan cara lain, yaitu modul baru dengan kemampuan dan strategi yang lebih baik, sehingga dapat membuat BR3 menjadi lebih kuat. Sementara Jans dan Kroger membahas detailnya, Kroger menyadari bahwa sejak tadi Fielding belum juga kembali dari toilet. Ternyata wanita itu sedang berada di luar, menghubungi kekasihnya. Segera Bowler menghampiri dan meminta ponselnya, namun Field melarikan diri sampai akhirnya Tak cukup sampai di situ, Bowler mencatat nomor ponsel kekasih Fielding untuk diserahkan kepada rekannya agar segera dieksekusi. Pada intinya, operasi ini sangat rahasia, sehingga tidak ada seorang pun yang boleh mengetahuinya. Selanjutnya, Bowler kembali ke apartemen, memerintahkan Jans dan Kroger untuk bersiap karena tempat itu sudah tidak aman. Pria itu juga berpura-pura mengatakan bahwa Fielding telah melarikan diri. Semuanya pun diminta bergegas untuk pergi, tapi sebelum itu Bowler meninggalkan sebuah koper yang ternyata berisi bahan peledak. Keep moving! Let's go! Kembali ke hutan, kelompok Mason mencoba memanjat ke atas batu untuk naik ke dataran yang lebih tinggi. Dengan dua orang yang mengalami luka, tentunya itu tidak mudah. Oleh karena itu, Mason meminta semuanya ikut membantu. Bersama dengan itu, kelompok Jans telah tiba di sebuah rumah tua. Dengan cepat, mereka mempersiapkan semua peralatan dan kembali mengaktifkan robot. Tak butuh waktu lama bagi BR2 untuk menemukan kelompok Mason. Untuknya yang tersisa hanya Jordan karena pemuda itu memiliki kecepatan meskipun nyaris tertembak dan hampir menyerah pada keadaan, tapi pada akhirnya berkat bantuan Tien, Jordan berhasil mengelabui BR2 sehingga bisa bergabung kembali dengan Mason dan yang lainnya. Tidak ada yang menyangka ternyata robot itu mampu memanjat dan mau tidak mau, kelompok Mason harus segera berlari mencari tempat persembunyian sebelum langit benar-benar gelap. Sementara itu, Kroger telah berhasil mempersiapkan modul baru dan kini Bowler hanya perlu pergi ke lokasi BR3 untuk memasukkan model itu ke dalam kepalanya. Tapi sebelum itu, Bowler mengatakan bahwa dirinya mengetahui Jans dan Kroger akan melarikan diri, maka pria itu menunjukkan video rekaman yang menampilkan keluarga Jans dan Kroger sedang disandera.
Beberapa waktu kemudian, setibanya di hutan, Bowler segera memasang modul tersebut ke dalam BR3 yang mana membuat robot itu tak hanya bangkit, tapi juga menjadi lebih cerdas dan mampu berbicara. Kembali ke kelompok Mason yang kini harus melewati gua. Karena beberapa di antara mereka sudah tidak mampu berjalan, Mason pun memutuskan untuk beristirahat. Sementara para dokter memeriksa Des yang sangat disayangkan kini menjadi tuli. Mason mendengar suara-suara aneh. Untungnya itu hanyalah seorang pria tua yang tidak bisa melihat dan sepertinya mengalami gangguan. Mason pun membiarkannya pergi, lalu setelah menemukan tempat yang aman, Mason mempersilahkan semuanya beristirahat. Keesokan paginya, Kayla sama sekali tidak merespon. Setelah diperiksa oleh para dokter, diketahuilah bahwa tubuh Kayla mengalami pendarahan internal. Dan tanpa alat-alat khusus, para dokter hanya bisa membalut luka Kayla dari luar. Tiba-tiba saja terdengar suara-suara yang mana kali ini bisa dipastikan berasal dari robot. Ya, ternyata BR2 telah mengetahui keberadaan mereka. Mason segera memancing robot itu agar menjauh dari kelompok, sampai akhirnya BR2 terjatuh di antara batu dan terjebak di sana. Setelah para dokter membalut luka Kayla, mereka pun pergi meninggalkan gua dengan melewati BR2. Tak jauh dari sana, Bowler masih mengikuti BR3 yang terus berlari, mengabaikan jebakan-jebakan dan ranjau yang ada di hadapan. Sementara itu, BR2 akhirnya berhasil melarikan diri, melanjutkan misi mengejar kelompok Mason yang kini telah tiba di sebuah reruntuhan kuil kuno. Sangat disayangkan, Kayla tidak mampu lagi melanjutkan karena telah kehabisan banyak darah. Di saat terakhir, wanita itu memohon kepada Mason untuk menjaga Leap karena bocah itu sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Mereka tidak memiliki waktu untuk berduka karena harus melarikan diri dari BR2 yang telah tiba di kuil. Mason meminta Leap memimpin Des, Wendy, dan Tien untuk keluar dari wilayah itu, sementara dirinya dan Jordan akan tetap berada di sana untuk membuat pengalihan. Setelah beberapa kali melepaskan tembakan yang bisa dibilang percuma, Mason dan Jordan kini bergerak secara diam-diam dan berhasil melarikan diri ke dalam hutan untuk bergabung dengan kelompok. Mason menyadari BR2 melacak modul yang dibawa oleh Leap. Oleh karena itu, segera dia melempar benda tersebut sejauh mungkin sehingga BR2 pun mengikutinya. Mengetahui hal ini, Jans dan Kroger mengaktifkan mode pelacak yang mana membuat BR2 melakukan pemindahan dan mulai mengikuti jejak kaki. Ini adalah sebuah teknologi yang luar biasa karena robot itu bisa dengan cepat menemukan Wendy dan segera menembaknya. Des yang merasa khawatir pun segera datang menghampiri sang kekasih tanpa menyadari telah menginjak ranjau. Selanjutnya, robot itu menangkap Leap dan tentunya Mason yang tidak tinggal diam segera melancarkan serangan. Dengan mudah BR2 menghempaskan Mason dan mematahkan kakinya. Beruntung, di saat-saat terakhir, BR4 datang dan segera mencabut kepala BR2 serta memulai proses pengunggahan yang mana memaksa kelompok Jans memutus koneksi dengan mencabut kabel. Selama proses ini, Kroger mengingatkan Jans bahwa keluarga mereka sedang disandra. Oleh karena itu, mereka harus segera online kembali. Namun sangat disayangkan, BR2 sudah tak bisa lagi beroperasi. Di hutan, Leap mencoba membawa lari Mason, yang mana itu diketahui oleh BR4 dan segera robot itu menghentikan mereka. BR4 kemudian melihat modul yang dipegang oleh Leap dan segera merampasnya untuk kembali memulai proses pengunggahan dan lagi-lagi memaksa kelompok Jans untuk memutus koneksi. Sementara para dokter menemukan Des yang ternyata masih hidup dan berusaha menyampaikan kata-kata terakhir kepada sang kekasih, yaitu Wendy. Sayangnya tidak bisa saya tampilkan karena terlalu anu. Kembali ke BR4 yang bertanya kepada Mason dan Leap tentang makna kehidupan
tujuan dan keberadaan, serta mengapa itu sangat penting bahkan di saat perang. Tiba-tiba saja BR3 menyerang dan terjadilah pertarungan brutal di antara dua robot. Di tengah-tengah pertarungan tersebut, para dokter datang untuk menyelamatkan Mason dan Leap, namun sayangnya Bowler segera melepaskan tembakan yang mengenai Jordan. Mason meminta kelompok itu melarikan diri, sementara dirinya akan menahan Bowler dengan melempar ranjau yang ia temukan. Sialnya, Bowler masih mampu bertahan, dan di saat yang sama, kedua robot pun sama-sama tumbang. Mason menantang Bowler untuk berduel tanpa senjata, layaknya seorang pria, dan ternyata Bowler pun setuju. Namun sebelum itu terjadi, segera BR4 menangkap kaki Bowler dan membuatnya terjatuh. Bersamaan dengan itu, para dokter kembali menolong, dan Major memerintahkan untuk meledakkan BR3. Lagi-lagi perintah itu diblokir oleh BR4. Dia mengatakan kepada Mason bahwa kehidupan sangatlah berarti. Oleh karena itu, segeralah berlari untuk menyelamatkan diri. Ya, BR4 meledakkan diri demi menghancurkan BR3 dan menghabisi Bowler. Mengetahui hal itu, Major mengatakan bahwa kerjasama tidak bisa dilanjutkan karena simulasi dianggap gagal. Foster tersenyum sinis, menjelaskan bahwa dia tidak sependapat, kesepakatan tidak bisa dibatalkan, dan bukti-bukti akan dikirimkan oleh Jans dan Kroger. Namun, seolah saling membalas, Major meledakkan rumah tua di mana Jans dan Kroger berada demi menggagalkan rencana Foster. Film pun ditutup dengan menampilkan kelompok Mason yang akhirnya berhasil selamat dan kini mereka sedang berada di atas perahu. Selain itu juga ditampilkan Bowler yang ternyata selamat dari ledakan, dan yang terakhir terungkap bahwa BR4 berhasil mengunggah kesadarannya ke dalam sistem sehingga kini dia mampu mengendalikan apapun yang terhubung secara online, termasuk robot tempur generasi terbaru. Apakah BR4 akan menjadi ancaman bagi manusia? Dan tamat. Ya, ceritanya sangat sederhana sehingga teman-teman tidak membutuhkan waktu lama untuk memahami dan mengerti. Saya pikir visualnya cukup epic untuk sekelas film indie. Tidak hanya tampilan robot-robot yang keren, tapi juga pemandangan hutan. Selain itu, film ini juga memiliki potensi cerita yang fresh untuk genre-nya dan bukannya tidak mungkin bisa bersaing dengan film-film besar lain jika naskahnya dikerjakan dengan lebih baik. Salah satunya yang menarik menurut saya adalah adegan sadis yang mohon maaf tidak bisa saya tampilkan. BR4 yang baru saja mengetahui tentang manusia merasa penasaran dan mencoba membedah salah satu penduduk untuk membuktikan apa yang dipelajarinya. Menurut saya ini cukup fresh, di mana robot tidak hanya sekedar tahu, tapi juga ingin membuktikan. Hanya saja, sayangnya kekurangan yang amat terasa adalah durasinya yang begitu panjang, dengan banyak dialog yang berlebihan dan konflik yang terasa diulang-ulang. Mungkin 90 atau 100 menit saja menurut saya sudah sangat cukup. Buat yang mungkin masih bertanya-tanya dan merasa ada yang masih belum jelas, untuk ceritanya sendiri sebenarnya film ini bukan berlatar di masa depan, tapi di masa tak jauh dari masa kini, di mana perusahaan-perusahaan senjata secara diam-diam mengembangkan robot dengan AI demi mendapatkan kontrak dari pemerintah. Para dokter sebenarnya tidak memiliki salah apapun dan seharusnya tidak menjadi korban. Mereka hanya mengalami nasib sial berada di tempat dan waktu yang salah. Untuk Mason, dia adalah seorang desertir yang merasa berdosa karena tindakan sombongnya menyebabkan seluruh anak buahnya mati dalam suatu misi. Oleh karena itu, dia memilih untuk tinggal di tengah hutan bersama warga pedalaman. Dia jatuh cinta kepada Kayla, tapi kan bang, ya, Kayla adalah ibunya Leap dan Prak adalah ayahnya Leap. Saya pikir kemungkinan besar Kayla dan Prak telah berpisah.
Pada intinya, Monsters of Men adalah tentang bahaya dari kecerdasan buatan atau AI dan bagaimana kita sebagai manusia adalah monster yang sebenarnya karena menciptakan sesuatu yang sangat berbahaya meski mengetahui bahwa itu akan mengancam kaum kita sendiri. Adegan mid-credit secara tidak langsung menjelaskan semuanya, tidak peduli apakah Major atau Foster yang menang. Pengaruh BR4 yang berada di dalam jaringan membuat pembangunan robot terus dilanjutkan, yang mana secara tidak langsung membuat BR4 menjadi pencipta bagi kaumnya sendiri. Untuk kedepannya, saya pikir sudah jelas robot-robot yang memiliki kesadaran akan menuntut hak yang setara dengan manusia. Dan bukannya tidak mungkin, para robot akan memulai perang demi memperjuangkan hak mereka, seperti yang ditampilkan dalam film The Creator. Bagaimana menurut kalian? Kurang lebih demikian, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu, bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!